teman-teman, di sini saya dan Safira sedang menuju ke Goa Sunyaragi pada pukul 8. Buat kalian yang mau datang, di sini bukanya jam 8 ya. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalian kalau di sini itu buat mahasiswa bisa bayar 10.000 kalau kalian nunjukin KTM kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Saskia dengan NIM 25302111078. Saya Safira Rizkyati dengan NIM 25302111072. Kami dari kelompok 4 ingin memenuhi tugas UAS dari studi Cirebon, yaitu mengobservasi tempat bersejarah yang ada di Cirebon, yaitu Goa Sunyaragi. Ikuti keseruan kita hari ini. Halo teman-teman, di video kali ini kami sedang berada di salah satu tempat bersejarah yang cukup terkenal di kota Cirebon, yaitu Goa Sunyaragi. Sekilas tempat ini kelihatan seperti tumpukan batu karang yang membentuk goa-goa kecil. Tapi sebenarnya di balik tampilannya yang unik ini, Goa Sunyaragi menyimpan banyak cerita sejarah, budaya, dan nilai spiritual yang menarik untuk dipelajari. Nah, lewat video ini, kami mau ngajak kalian mengenal Goa Sunyaragi lebih dekat, mulai dari sejarah singkatnya, fungsi goa di masa lalu, keunikan bangunannya, sampai kondisi Goa Sunyaragi di zaman sekarang. Jadi, pastikan kalian nonton sampai selesai ya. Goa Sunyaragi merupakan peninggalan Kesultanan Cirebon yang dibangun sekitar abad ke-18, tepatnya pada masa Pangeran Kararangen, yang masih merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Pada masa itu, Kesultanan Cirebon berada dalam masa perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi pemerintahan, budaya, maupun keagamaan. Nama Sunyaragi sendiri berasal dari kata sunya yang berarti sepi atau hening, dan raga yang berarti tubuh. Dari namanya saja sudah bisa kita simpulkan bahwa tempat ini memang dibuat sebagai tempat untuk menenangkan diri, baik secara fisik maupun batin. Dulu, Goa Sunyaragi tidak digunakan oleh masyarakat umum. Tempat ini bersifat khusus dan hanya digunakan oleh para sultan, keluarga keraton, dan orang-orang tertentu. Goa ini menjadi tempat untuk menyepi, bertapa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sebelum para sultan mengambil keputusan penting. Selain sebagai tempat menyepi, Goa Sunyaragi juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Salah satunya adalah sebagai tempat latihan para prajurit Kesultanan Cirebon. Beberapa bagian goa dipercaya digunakan untuk melatih ketahanan fisik dan mental para prajurit. Selain itu, Goa Sunyaragi juga digunakan sebagai tempat istirahat keluarga keraton. Suasana di sekitar goa yang tenang dan sejuk membuat tempat ini cocok untuk melepas penat dari aktivitas di dalam keraton. Bisa dibilang, Goa Sunyaragi merupakan tempat recharge energi bagi para bangsawan di masa lalu. Fungsi lainnya adalah sebagai tempat pembelajaran spiritual. Para sultan dan bangsawan belajar mengendalikan diri, emosi, dan hawa nafsu melalui proses menyepi dan perenungan di dalam goa. Keunikan arsitektur Goa Sunyaragi. Salah satu hal paling menarik dari Goa Sunyaragi adalah arsitektur bangunannya yang tidak biasa. Goa ini dibangun dari batu karang dan batu kapur, padahal lokasinya cukup jauh dari laut. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Goa Sunyaragi memerlukan usaha besar dan perencanaan yang matang pada masanya. Arsitektur Goa Sunyaragi merupakan perpaduan dari berbagai budaya, seperti Islam, Jawa, Hindu, dan Tionghoa. Perpaduan ini terlihat dari bentuk gapura, lorong-lorong sempit, serta susunan bangunannya yang menyerupai labirin. Lorong-lorong sempit di Goa Sunyaragi dipercaya memiliki makna filosofis, yaitu menggambarkan perjalanan hidup manusia yang tidak selalu lurus dan mudah. Setiap orang harus melewati berbagai rintangan sebelum mencapai ketenangan dan tujuan hidupnya. Nilai sejarah, budaya, dan filosofis. Goa Sunyaragi bukan hanya sekadar bangunan tua, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Tempat ini menjadi saksi bisu kejayaan Kesultanan Cirebon dan menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu memiliki pemikiran yang maju, terutama dalam hal spiritualitas dan seni bangunan. Selain itu,
Goa Sunyaragi juga mencerminkan nilai toleransi dan keberagaman budaya. Perpaduan unsur budaya yang berbeda dalam satu bangunan menunjukkan bahwa masyarakat Cirebon sejak dulu sudah hidup berdampingan secara damai. Nilai filosofis dari Goa Sunyaragi mengajarkan kita tentang pentingnya ketenangan, kesabaran, dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Goa Sunyaragi di masa sekarang. Saat ini, Goa Sunyaragi telah dijadikan sebagai objek wisata sejarah dan budaya. Tempat ini terbuka untuk umum dan sering dikunjungi oleh pelajar, wisatawan, maupun peneliti. Selain itu, Goa Sunyaragi juga kerap digunakan sebagai lokasi pertunjukan seni dan acara budaya. Meskipun sudah menjadi tempat wisata, pelestarian Goa Sunyaragi tetap harus dijaga. Sebagai pengunjung, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, tidak merusak bangunan, dan menghormati nilai sejarah yang ada di tempat ini. Di dalam kawasan Goa Sunyaragi, terdapat beberapa bagian atau spot yang memiliki fungsi dan makna tersendiri. Salah satunya adalah Goa Petang yang dikenal sebagai tempat paling gelap dan sunyi. Bagian ini biasanya digunakan untuk menyepi dan merenung karena suasananya yang sangat tenang. Ada juga Goa Padang Ati yang dipercaya sebagai tempat untuk menenangkan hati dan pikiran. Nama Padang Ati sendiri memiliki makna ketenangan batin. Selain itu, terdapat Balai Kambang, yaitu bangunan yang dikelilingi air dan digunakan sebagai tempat istirahat para bangsawan keraton. Setiap bagian Goa Sunyaragi menunjukkan bahwa tempat ini dirancang tidak hanya sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang penuh makna. Selain nilai sejarah, Goa Sunyaragi juga lekat dengan berbagai mitos dan cerita masyarakat. Banyak orang yang percaya bahwa tempat ini memiliki aura spiritual yang kuat, sehingga sering dijadikan lokasi meditasi atau perenungan hingga sekarang. Beberapa pengunjung juga meyakini bahwa lorong-lorong tertentu memiliki energi khusus yang dapat memberikan ketenangan batin. Namun, mitos-mitos ini sebaiknya kita sikapi dengan bijak dan tetap mengutamakan nilai sejarah serta budayanya. Keberadaan mitos ini justru menambah daya tarik Goa Sunyaragi sebagai situs budaya yang kaya akan cerita dan makna. Bagi generasi muda, Goa Sunyaragi memberikan banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ketenangan batin. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, nilai-nilai refleksi dan introspeksi diri menjadi sangat relevan. Selain itu, Goa Sunyaragi juga mengajarkan kita untuk menghargai sejarah dan warisan budaya. Dengan mengenal dan menjaga situs bersejarah, kita ikut berperan dalam melestarikan identitas bangsa. Melalui Goa Sunyaragi, kita diajak untuk tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga mengambil pelajaran untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Goa Sunyaragi tidak hanya berfungsi sebagai situs sejarah, tetapi juga menjadi salah satu ikon wisata kota Cirebon. Keunikan bentuk bangunan dan nilai sejarahnya membuat tempat ini menarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Keberadaan Goa Sunyaragi turut memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Banyak warga yang memanfaatkan kunjungan wisatawan dengan membuka usaha kecil, seperti penjualan souvenir dan makanan khas Cirebon. Dengan pengelolaan yang baik dan kesadaran, pengunjung juga menjaga kelestarian. Goa Sunyaragi diharapkan terus menjadi destinasi wisata edukatif yang membanggakan dan tetap mempertahankan nilai sejarah serta budayanya. Setelah berkeliling di Goa Sunyaragi, kita bisa melihat bahwa tempat ini bukan hanya destinasi wisata biasa, tetapi juga peninggalan sejarah yang penuh makna. Goa Sunyaragi menggambarkan perpaduan antara seni, budaya, dan spiritualitas para bangsawan Cirebon di masa lalu. Arsitekturnya unik, penuh filosofi, dan memberikan pengalaman yang berbeda dari tempat wisata lainnya. Selain itu, suasana yang tenang membuat kita bisa merasakan nilai sunyi atau keheningan yang menjadi tujuan utama dibangunnya goa ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami di Goa Sunyaragi. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.